Nah kalau yang di foto yang pernah saya bikin, Jokernya saya bikin lagi duduk di dalam penjara. Nah tempat duduknya itu saya dari cetakan kue seperti ini nih. Oke. Jadi saya taruh dulu. Kebetulan nggak bawa Jokernya, jadi saya pakai. Stuart Little aja nih, Stuart Little cerita di penjara deh. Oh bisa iya, nggak? ada Stuart Little bisa. Kalau yang di meja ini paling mahal yang Jack Sparrow. Jack Sparrow, berapa nih dia? Kalau sekarang mungkin 2 sampai 3 juta. 2 sampai 3 juta. Iya. Nih 2 juta, Mas. Iya. Sekarang ya. Next era gengs, hidup itu kadang penuh dengan misteri, berisi kekepoan yang hakiki. Kadang-kadang ada beberapa hal yang kita pengen tahu, yang kita nggak tahu juga sebenarnya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau kita tahu, jadi satu keuntungan sebenarnya biasanya kayak gitu kan. Pokoknya intinya di program terbaru dari Next Era Entertainment kali ini kita bakal ngasih informasi dan tips. Maka dari itu, ini dia tips. Informasi dan tips. By the way di program kali ini kita bakal bukan cuma ngasih tips, bukan cuma ngasih info, tapi juga kita ngedatengin bintang tamu. Tapi bintang tamunya jangan berharap yang gimana-gimana gitu. Bintang tamu kali ini penuh dengan informasi, ya kan? Yang semoga bisa memberikan edukasi juga. Dan kali ini gue ngedatengin salah satu orang yang hobinya itu sebenarnya mungkin hobi fotografi itu banyak orang yang tahu. Tapi bintang tamu kali ini fotografinya itu lebih spesifik lagi. Jadi dia tuh lebih ke mainan. Biar kita makin tahu banyak, langsung aja kita sapa. Ini dia Mas Anton Saputro. Mas, Bro. Gokil. Ya, salam kenal. Mas Anton Saputro atau biasa dikenal dengan Toy Storygraphy. Toygraphy Story. Toygraphy Story. Ya. Nama asli berarti Anton Saputro. Betul. Instagram lebih banyak orang tahu Toygraphy Story. Betul. Ada hubungan sama Toy Story? Salah satu favorit saya. Oh, salah satu favorit. Betul. Berarti inspirasi dari situ? Salah satunya. Salah satunya dari situ. By the way, Anton Saputro itu berarti dikenal sebagai Toygraphy Story yang detailnya atau spesifiknya berarti lebih ke hobi atau gimana, Mas? Betul. Jadi sebenarnya kalau boleh cerita sedikit, awalnya itu sebenarnya saya bukan fotografi ya. Jadi awalnya lebih ke kolektor. Jadi memang awalnya saya itu berangkat dari kolektor mainan yang pengen balas dendam dari zaman kecil, pengen beli mainan tapi nggak dikasih gitu ya. Mungkin kebutuhannya buat yang lain. Akhirnya sekarang udah kerja, terus pengen membeli masa lalu, masa kecil gitu ya. Akhirnya saya koleksi mainan, tapi lama-lama bosen. Karena mainan cuma dipajang doang gitu kan. Akhirnya bisa nggak sih mainan ini dijadiin suatu karya atau suatu hobi yang lain. Makanya kemarin muncullah inisiatif buat gimana kalau gue foto aja gitu ya. Ternyata asik juga dari foto mainan tersebut gitu sih. Berarti bisa dibilang Mas Anton ini 2 hobi sekaligus ya. Makanya tadi gue bilang spesifik, benar dong? Betul, betul. Fotografi dan spesifik di mainan. Betul. Berarti awal mulanya kan mainan tuh. Ya. Nah, kalau ngomongin mainan sendiri, awal mulanya ngoleksi apa, Mas Anton? Oke, jadi awal mulanya itu saya lebih fokus ke karakter-karakter masa kecil. Jadi misalkan saya dulu nontonnya Tom and Jerry, terus pernah nonton Pinocchio. Makanya saya beli awalnya itu dari karakter-karakter yang memang ada keterikatan saya waktu masa kecil dulu gitu. Oke, ada keterikatan dan ketertarikan di masa kecil. Betul. Yang notabene lu balas dendam lah gitu karena nggak kebeli. Tapi kalau ngomong-ngomong soal ini kan hobi. Betul. Terus penghasilan dari mana, Mas? Sebelum kita bahas lebih jauh nih tentang mainan nih, penghasilan dari mana? Oke, sebenarnya di luar hobi ini saya bekerja sebagai karyawan swasta. Oke, sebenarnya karyawan. Betul. Di perusahaan apa kalau boleh tahu, Mas? Perusahaan IT di Jakarta. Perusahaan IT. Lo ada yang ngomong, Mas, Instagram saya ke-hack, Mas. Tolong gimana cara balikinnya? Bukannya gitu ya? Pampol. Iya. Tempat saya kerja itu lebih semacam solution provider. Jadi kita ada software atau hardware yang bisa menjawab kebutuhan customer kayak gitu gambarannya. Oh, kurang lebih seperti itu. Betul. Nah, dari hasil gajinya itu, Mas Anton akhirnya nabung sampai akhirnya punya hobi. Betul. Wih, gitu. Biasa orang kalau udah punya hobi, duitnya udah lebih, cuy. Enggak juga sih. Oh, enggak juga ya? Cukup lah tapi ya? Cukup.
Yang penting pintar-pintar manage uang aja. Jadi pas gaji masuk ya sisihin buat nabung, sisanya baru buat yang lain. Baru buat hobi gitu. Ya. Nah, korelasinya ada nggak sama dunia IT? Saya rasa nggak ada ya. Nggak ada. Berarti murni kayak alter ego aja sebenarnya Mas? Betul. Alter ego. Bener gimana melepas penat dengan menyalurkan ke sesuatu yang membuat saya happy kayak gitu. Oke. Kenapa mainan yang lo jadiin objek? Kan foto tuh, maaf ya, yang gue tahu kan ada yang landscape. Betul. Terus ada yang model. Oke. Iya karena pacar saya model tuh kebetulan tuh Mas. Lu nggak mau moto-motoin cewek-cewek yang kayak gitu nggak mau? Yang pertama kalau landscape kan otomatis kita harus pergi ke tempatnya ya. Ada ongkos, makan waktu. Ya istilahnya ada effort yang lebih gitu ya. Kalau foto model, otomatis kita harus punya modelnya, harus nyewa modelnya. Betul. Space tempatnya harus kita sewa studio dan lain-lain. Istilahnya banyak yang harus persiapin. Sedangkan kalau mainan kan objeknya kecil. Kita bisa foto di mana aja selama yang muat buat mainannya gitu ya. Ini contohnya seperti yang di sini lah. Ini cuman butuh bidang 30 kali 30 cm, saya bisa foto mainan. Bener. Dan saya bisa pose-posein sesuai mau saya gitu ya. Kalau model kan kadang kita agak bingung ya mau posein kayak gimana. Nah, kalau mainan kita bisa ekspor semau kita gitu. Oke. Koleksi mainan dari tahun berapa pertama kali Mas? Kalau koleksi mainan itu sebenarnya awal-awal kerja tahun 2011. Itu pertama kali beli mainan yang sifatnya collectible. Apa tuh? Jadi kalau mainan itu mungkin bisa dikategorikan beberapa ya. Salah satunya collectible tadi. Collectible ini biasanya memang ditujukan buat kolektor. Jadi mainan-mainan yang sifatnya limited atau dia cuma diproduksi by order. Jadi biasanya harganya kan lebih terjangkau ketika kita pesen itu waktu masih pre-order. Jadi biasanya nunggu 6 bulan, 1 tahun baru mainannya ready. Nah biasanya itu yang sifatnya limited. Nah kalau misalkan kita nggak ambil pre-order, biasanya harganya akan naik nanti pas ready. Oh jadi mainan itu juga ada kategori? Ada. Soalnya gue kenalnya tuh maksudnya kayak gue ngeliat Instagram Mas Anton gitu. Betul. Ya. Pas gue kepoin gue bilang, ya udah mainan itu kan identik dengan anak-anak. Which is mainan anak. Ya. Tapi lo lebih suka dibilang kolektor mainan atau kolektor atau fotografer mainan anak? Kalau secara pribadi saya itu kolektor mainan. Tapi karena memang sekarang udah berkecimpung di toys fotografi ya saya bebas aja sih mau dipanggil sebagai kolektor maupun toys fotografi. Tapi balik lagi kalau bicara toys fotografinya sendiri sebenarnya nggak ada kriteria khusus mainan apa yang harusnya difoto gitu ya. Jadi mainan apa aja tuh bisa. Jadi kemarin belum lama ini saya juga ngasih contoh, saya cuma foto pakai mainan harga 2000-an. Jadi saya mainan anak-anak lah. Ya, itu saya foto juga bisa. Yang belinya 2000 dicabut tuh. Dari tukang mainan biasa gitu. Ya ada itu. Terus ini juga saya bawa juga nih. Hot Wheels. Ini kan Hot Wheels sorry. Happy Meal. Oh iya. Happy Meal. Sorry, salah satu brand Kentucky ya. Kentucky. McD. Kalau ini McD. Jadi kalau mungkin sekarang misalkan jual yang eceran bener-bener mainannya aja itu paling 10.000 sampai 15.000. Ini pun bisa juga buat objek foto, tetap bisa estetik juga kita foto gitu. Oke. Nah, kalau ngomongin soal mainan tuh soalnya gini, gue tuh tertarik banget untuk ngobrol sama Mas Anton ya atau Toygraphy Story ini gara-gara ada beberapa temen gue tuh lagi suka bikin akun jualan mainan gitu loh Mas. Jadi terus gue nanya sama dia, Chris, itu kemarin Hot Wheels yang lu storyin, itu punya lo atau punya siapa ya? Gue bilang, kenapa emang? Itu harga lagi digoreng. Terus gue mikir, harga digoreng? Maksud gue, pakai minyak apa gitu kan kayak gitu ya. Tapi maksud gue, harga lagi digoreng itu berarti mainan itu kategorinya kan tadi satu banyak. Dengan ngoleksi mainan tuh nguntungin gak sih Mas? Sebenarnya? Untuk beberapa mainan iya, apalagi yang saya bilang collectible. Karena kan collectible itu sifatnya by order ya. Nggak bener-bener dibikin secara massal. Kita bisa beli kapan aja. Kalau collectible itu semakin lama kita nggak beli, stoknya akan semakin habis kayak gitu. Nah, ketika stoknya itu udah habis dan masih ada animo pembeli yang nyari barangnya ini, otomatis ya suka-suka yang punya barang jadinya kayak gitu. Jadi ketika makin banyak orang nyari, otomatis orang akan goreng tadi harganya. Harganya bisa nggak masuk akal lagi. Misalkan pre-ordernya cuma 400.000, bisa jadi dia jualnya 1 juta misalkan kayak gitu. Oh, apalagi yang limited edition gitu. Betul. Oh gitu. Lu punya tapi Mas mainan yang limited edition? Banyak kalau yang limited banyak. Yang lagi lu bawa sekarang nih apa aja nih? Nih kan? Kalau yang limit yang bisa dibilang yang udah susah yang jual ya, ini salah satunya nih yang susah yang jual. Ini jadi, apa nih? Stuart Little. Oh, Stuart Little. Tahu gue mainin game itu PS1 ada tuh. Game Stuart Little. Iya, ini Stuart Little. Gue sampai taman gak kemana-mana gue. Susah gamenya. Tapi lo pernah main PS Stuart Little juga? Kalau Stuart Little lupa sih, kayaknya belum pernah. Belum pernah. Ini nih, dia Stuart Little nih. Iya. Ini
kenapa sekarang jadi mahal karena waktu pre-order dikit banget yang beli gitu ya. Otomatis ketika orang nyari ini ya udah susah, ketika orang jual pasti harganya udah tinggi. Oh, tapi bahannya beda sama Barbie gitu-gitu? Beda. Jadi kalau Barbie itu secara apa ya? Kalau kita bilangnya artikulasi itu seberapa luas dia bisa kita pose-posein. Nah ini dia bisa. Artikulasinya udah bisa dibilang full artikulasi, jadi dia lebih dinamis. Coba bikin push up bisa dia mas? Bisa push up. Tapi tangannya satunya lagi nggak sesuai. Pengkor. Nggak apa-apa ya. Urut mas besok. Bisa. Jadi. Oh iya. Ya. Push up doi cuy. Push up kamu. Saya jepit nih. Betul. Gitu. Oh gitu. Betul. Tapi lo pernah gak ngomong sama mainan mas? Oh enggak sih, enggak sampai kayak gitu. Oh enggak sampai kayak gitu? Lebih ke bercerita lewat mainan. Caranya lewat foto tadi? Betul. Iya tadi gue lupa. Berarti kan kalau mainan lo udah ngoleksi dari 2011. Kalau fotonya sendiri lo dari kapan? Kalau fotonya itu sebenarnya belum lama. Jadi account Instagram saya itu baru saya bikin tuh tahun 2020. Baru 2020? Karena pandemi. Jadi dari situ kan, misalnya waktu itu bener-bener udah full WFH ya. Kita nggak ngantor. Kegiatan kita di rumah ya nonton film, nonton TV, makan, ya gitu-gitu aja. Oh ya, kita kan ada momen boring gitu ya. Benar. Gue harus nyari aktivitas yang lain nih supaya gue bisa ngisi waktu gue selain buat aktivitas yang itu doang. Oke. Akhirnya ya tadi berangkat dari ini mainan daripada dipajang doang, gue foto kali ya. Ya akhirnya dari situ mulai nemu keasikan tersendiri dari foto mainan. Awal mula nemuin asik foto mainan itu lo fotonya langsung pakai kayak apa, maksudnya kalau orang sekarang bilang SLR, digital apa segala macam, atau mirrorless, atau lo awalnya pakai handphone dulu? Oke. Jadi kalau untuk kamera sendiri kebetulan sebelum terjun ke toys fotografi saya udah punya kamera mirrorless. Oke. Ya istilahnya secara gear ya udah kebantu lah. Karena udah punya duluan. Oke. Jadi bisa langsung tersalurkan lebih optimal gitu. Berarti akhirnya digabungin lah tuh nih, kamera nganggur, mainan nganggur, udah deh, mainan lu jadi model gua aja. Betul. Dari pandemi itu? Betul, dari pandemi. Pandemi luar biasa ini aja. Nah, total mainan kan udah banyak. Ya. Yang paling mahal? Harganya itu berapa? Nggak dibawa sih. Jadi kalau paling mahal waktu beli itu ada sekitar 6 juta. 6 juta? Itu ada. Ya. Mainan? Dia itu bentuknya apa mas? Dia skala 1/6 seperti ini. Oh ini 1/6? Iya, Hot Toys. Ini si ini ya? Si Jack Sparrow ya? Betul. Terus segede gini, apa tuh yang 6 juta apa? 6 juta Item itu juga? Joker Heath Ledger. Ya. 6 juta mas? 6 juta. Cash, nyicil? Pre-order, jadi pre-order kan dia sistemnya DP dulu, baru ketika ready-nya kita lunasin sisanya gitu. Oh, itu mesennya langsung ke DC-nya? Oh enggak, jadi kalau saya sih ada beberapa langganan seller ya. Kalau untuk pre-order ya udah yang trusted gitulah ya. Itu ada kok orang Jakarta. Ada komunitasnya berarti mas? Komunitas ada. Total berapa komunitas yang lo gabung di grup WhatsApp ya? Kalau komunitas foto sendiri, kalau grup WhatsApp tuh ada 3. Cuman kalau foto doang tuh ya? Betul. Tapi kalau yang sering buat ketemu, sharing-sharing, terus hunting bareng itu ada 1 komunitas di Jakarta. Dia tapi huntingnya spesifik untuk mainan juga? Betul, sama? Betul, memang satu hobi. Oh, orang kayak Mas Anton kayak gini di Jakarta banyak nggak sih mas? Banyak. Sebenarnya kalau mau dikumpulin banyak. Cuman karena mayoritas seringan di rumah kali ya? Betul. Ada yang pernah komplain nggak kayak keluarga gitu atau ade lo gitu? Pasti ada. Siapa yang paling sering komplain? Istri. Oh istri komplain? Istri komplain. Lu udah punya anak? Udah punya istri anak? Anak belum. Anak belum? Ya. Istri udah? Istri komplain? Iya. Kadang-kadang. Terus lu gimmick apa? Enggak ini nyetok kok buat mainan anak besok gitu ya? Kalau kolektor itu biasanya salah satu dalihnya itu adalah lebih baik minta maaf daripada minta izin. Gitu. Ilmu. Gue emang belum merit tapi itu akan gue pakai. Iya. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Tapi jangan minta maaf yang kurang ajar juga gitu ya. Iya. Dia kalau marah tuh setiap lu beli mainan marah atau marahnya tuh karena dia tahu mainannya mahal? Dia taunya ketika paket datangnya banyak. Dia mulai marahnya di situ. Makanya mungkin belakangan ini banyak kan paket saya taruhnya ke kantor. Paling jauh dari negara mana mas? Dikirim dari mana? Kalau kirim langsung dari negara luar sih nggak pernah ya. Jadi selalu lewat seller saya. Jadi seller saya terima beres dari seller saya. Dia vendor gitu. Lu lah gitu. Tapi rata-rata itu dari US sama Jepang. Oh made in US dan Jepang? Betul. Ini si Stuart Little made in apa? Karena ini sepertinya Jepang. Oh, tapi lu tipikal orang yang nggak peduli
Nggak tahu. Kalau orang mainan itu dia peduli nggak sih buatan mana? Ya, jadi kalau saya sendiri biasanya based on review juga ya. Jadi misalkan kan banyak ya sekarang produsen mainan third party kita istilahnya ya. Third party yang dia produksi mainan. Nah ketika third party itu kan istilahnya kita masih kayak beli kucing dalam karung. Belum tahu nih kualitas hasilnya nanti kayak gimana. Nah biasanya saya nunggu review dulu. Ketika reviewnya pada bilang bagus, ya baru saya beli yang next produknya misalkan kayak gitu. Misalkan kalau untuk beberapa brand yang memang sudah common, yang udah bermain dari lama gitu, misalkan Hot Toys, terus ada Hasbro, Marvel Legends, McFarlane. Nah itu mungkin kan orang udah di kolektor udah familiar. Itu jadi orang lebih trusted lah sama brand-brand tertentu gitu ya. Oke, Mas. Berarti mainan lu tuh udah banyak banget sekarang ya? Lumayan. Kalau misalnya nih tiba-tiba suruh jual semua suruh jual, semua nih, sampai nggak ada yang tersisa, sampai yang lu umpet-umpetin di belakang baju suruh jual semuanya. Berapa habisnya? Rumah dapat kali. Rumah di mana nih? Pondok Indah? Kaget gue. Cisauk. Rumah di Cisauk. Rumah Cisauk. Enggak, ini kita jadi jatuhnya ngitung NJOP. Berapa ya? Kalau dijual ya? Kalau dijual ya? 300 sih pasti dapat. Pasti dapat. Mainan lu semua kalau dijual 300 dapat? Masih dapat. Berarti bisa dibilang investasi atau tabungan juga dong, Mas? Bisa dibilang. Tapi ya jadi challenge-nya kan ketika kita jual belum tentu ada orang yang nyari gitu ya. Betul. Paling challenge-nya di situ. Tapi lu pernah jualan mainan juga? Pernah. Oh, berarti dagangin main. Tapi fokus nggak tuh dagang mainan? Oh enggak, kalau dagang mainan, kalau gue tuh lebih jual koleksi gue yang udah bosen gitu ya. Oke. Jadi mungkin ada koleksi yang udah bosen atau ada keluar baru dengan karakter yang sama tapi lebih bagus, yang lama gue jual. Oke, berarti jual iya kadang-kadang, tapi lebih fokusnya di foto mainannya. Betul. Dan mainan itu juga terbagi banyak. Oke. Ini berarti kayak mainan-mainan gitu dibeli semua terpisah? Terpisah. Kalau kayak Hot Wheels gitu termasuk nggak sih Mas sekarang? Hobi juga? Kalau saya sendiri sih enggak. Jadi saya ini memang fokusnya ke mainan dengan skala tertentu sebenarnya ya kalau di foto. Jadi supaya gampang karena biar gampang ketika saya mau foto dengan diorama ya. Jadi biasanya kalau toys fotografi itu nggak lepas sama environment, setup buat membentuk cerita itu tadi. Jadi diorama itu supaya saya nggak beda-beda. Jadi saya mau fokus ke satu skala yaitu 1/12. Nah, contoh biasanya yang tingginya 6 inch sampai 7 inch itu 1/12. Nah, contohnya yang ini 1/12. Jadi ketika saya mau beli diorama ya satu ukuran aja 1/12, mempermudah gitu. Oke, ngerti gue. Jadi diorama itu adalah menentukan skalanya itu. Betul. Nah, yang lo bawa berapa nih? Ini 1/12 semua. Ini juga 1/12. Oh, ini nih Naruto nih di pos ronda nih. Iya. Ini nih coba nih lihat nih. Gue turun nggak apa-apa kan? Nih. Ini diorama 1/12 nih. Iya, 1/12. Ininya 1/12. Betul. Atau termasuk mainannya juga. Mainannya juga 1/12. Oke. Ini nih. Biar masuk ke Ini Walking Dead ya kalau nggak salah. Betul. Bukan. Ini Last of Us di game PS. Oh, Last of Us. Iya, Ellie sama Gue PS cuma main 2. Apa tuh? GTA dan FIFA. Oh ya, GTA, sama PES ya? eFootball sekarang. PES. Hah? eFootball sekarang kan? Oh, eFootball ya sekarang. Dulu awal-awal gue main Winning Eleven gitu-gitu. Iya. Oh, ini Last of Us. Last of Us. 3 nih ikonnya nih. Salah satu keuntungan kenapa toys fotografi itu kita bisa foto dengan ide yang seliar mungkin. Sesuatu yang mungkin nggak kejadian di dunia nyata atau di filmnya gitu ya. Contohnya simpelnya inilah. Kayak ini Naruto. Nah, ini Naruto sama siapa sih? Sasuke. Sasuke. Lagi main catur, mana mungkin di filmnya ada kan. Ya, gue bisa bikin kayak gini. Ini di antara yang ada di meja ini deh, yang paling mahal yang mana Mas? Kalau yang di meja ini paling mahal yang Jack Sparrow. Jack Sparrow. Ya. Berapa nih dia? Kalau sekarang mungkin 2-3 juta. 2-3 juta? Ya. Nih 2 juta, Mas? Iya. Sekarang ya, waktu beli sih masih 1, sekian. Hanya gitu. pre-order. Oh gitu? Ya. Kalau dijual harganya makin naik apa? Nggak selalu ya, nggak selalu. Tergantung ke itemnya. Itemnya apakah banyak tersedia di market atau enggak, terus ya animo peminatnya banyak apa enggak kayak gitu. Biasanya itu pengaruh ke harga. Ya biasa lah ya, maksudnya harga itu dipengaruhi oleh pasar juga. Betul. Ya. Kalau bicara soal diorama nih Mas, pernah nggak lu ngebangun diorama yang paling aneh atau paling lama deh setnya? Kalau paling lama ya, paling lama itu bikin diorama hutan-hutanan. Jadi banyak perintilannya lah. Berapa lama?
Sebenarnya nggak sampai jam-jaman juga sih, cuman ya banyak perintilan yang harus di-setup di situ. Jadi dari jembatannya sendiri, terus ada base-nya kayak gini, terus rumput-rumputannya, belakangnya masih ada pepohon-pohonan lagi, terus ada hewan-hewannya kayak gitu. Ih berarti lu selain jago emang hobi mainan, lu akhirnya menciptakan lingkungan yang tadi lu bilang ya Mas, berarti environment-nya ya. Betul. Di situ seninya ya. Betul. Nah ini kayak gini nih contoh nih, sederhana deh, pos ronda ini. Ini lu beli pos rondanya di mana? Beda pasti kan, nggak dari toko mainan kan? Oh enggak, jadi kalau untuk diorama ini saya custom semua. Jadi ada teman yang memang dia Seniman diorama gitu ya, yang bikin miniatur bangunan kayak gitu. Ada di Indonesia Mas? Ada banyak sebenarnya. Jadi itu udah. Oh biasanya di order buat ini juga ya, kayak perumahan. Kalau baru mau bikin di marketing galerinya biasa beda ada. lagi sih, beda lagi. Oh beda lagi. Kalau ini ya dia murni seniman sendiri sih, nggak sampai yang profesional Nggak sampai gitu ya. Tapi ya udah dibisnisin. Jadi orang ketika udah di dunia toys fotografi tahu lah kalau mau bikin diorama custom tuh kemana. Itu udah ada beberapa rekomendasi. Udah ada namanya. Gitu. Rata-rata berapa sih Mas? Maksudnya bukan berarti buat bongkar harganya mereka, tapi maksudnya rata-rata kayak contoh diorama yang pernah Mas Anton bikin. Kalau yang base-base seperti ini 100 sampai 200. Oh 100 sampai 200 ribu ini? Iya. Bahannya apa sih Mas? Bahannya kalau nggak salah polyfoam. Polyfoam terus ya pakai cat akrilik. Kalau bahannya sih biasa kayak buat market pada umumnya ya. Ngorder gitu bahannya pakai polyphonic gitu nggak bisa? Gitu. Polyfoam ini ya? Polyfoam. Ini keras gitu loh? Iya keras dan nggak gampang patah. Oke. Gitu. By the way, ini kan berarti bisa dibilang Mas Antoni fotografer, tapi fotografer yang lebih spesifik lagi nih. Betul. Istilah kata kalau showroom mah udah spesifik jualan mobilnya mobil Eropa gitu lah ya. Satu brand doang. Nah, kalau ngomongin soal fotografi deh, contoh misalnya gue pengen ikutan lomba, tapi lombanya itu tentang diorama gitu-gitu. Oke. Nah lomba diorama, gimana caranya gue bisa foto tapi yang mungkin Mas Anton pernah bikin aja deh. Oke. Kalau memang secara klasifikasinya tuh diorama ya gimana caranya kita berpikir out of the box ya. Kalau pakai diorama gini kan orang udah biasa ya. Maksudnya wah ini mah bikin sendiri gitu ya. Gimana kalau kita mengeksplor dari lingkungan sekitar gitu kan. Nah kalau belum lama ini gue pernah foto pakai microwave. Jadi scene-nya itu gue bikin Joker lagi di penjara tapi penjaranya itu dari microwave. Joker lagi di penjara di microwave. Betul. Ada tuh di Instagram ya? Oke, ntar gue lihat. Gue ngomong, Mas ngomong microwave kan? Ya. Microwave-nya diadain. Tiba-tiba ada nih. Biasa bilang rumah mewah. Di pojok Cisauk didatengin tuh rumahnya. Berarti ini microwave contoh. Oke, caranya gimana tuh? Oke, nah kalau yang di foto yang pernah saya bikin, Jokernya saya bikin lagi duduk di dalam penjara. Nah, tempat duduknya itu saya dari cetakan kue seperti ini nih. Oke. Jadi saya taruh dulu. Kebetulan nggak bawa Jokernya, jadi saya pakai. Stuart Little aja nih, Stuart Little cerita di penjara deh. Oh bisa iya, nggak? Stuart Little bisa. Gue karakter yang paling gue suka tuh ya, Stuart Little karena keren cuy. Dia tuh salah satu karakter yang menginspirasi gue dalam berpakaian. Kayak contoh ini nih, Stuart Little. Dia pakai sepatunya kan ini All Star kan berarti? Iya. Converse All Star, terus dia pakai sweater rajut gitu. Itu kayak apa ya? Sebenarnya kayak mirip-mirip Kurt Cobain pas lagi konser gitu loh, yang santai banget dia. Shinchan sih yang paling gue suka gitu. Ada nggak Shinchan? Shinchan ada tuh. Wah ada. Ini nih, Jatuh. the most idola di atas segala idola karakter gue. Shinchan sama si pahlawan bertopeng. Nah ini contoh mainan yang sifatnya statue. Statue itu artinya nggak ada artikulasi. Dan biasanya challenge-nya lebih beda lagi. Karena kita kan harus nyesuaiin sama posenya dia ya. Oh iya, dia nggak bisa di otak-atik gitu ya? Betul. Oke, contoh ini, Stuart Little dulu. Tadi kan mau bikin penjara ya. Nah kebetulan kan di microwave tuh ada tatakan yang bentuknya kayak gini. Nah ini bisa kita asumsikan dia sebagai teralis besinya. Jadi kayak jeruji penjaranya lah. Oke. Udah, begini aja. Ketika begini kan udah seolah-olah si Stuart Little itu benar-benar ada di dalam penjara. Padahal sebenarnya kita cuma pakai microwave. Coba pinjem handphone. Nah, Coba gue aplikasiin. Kita cobain ya. Iya. Oke. Oh ada lightingnya juga Mas? Ada. Biasanya buat nambahin pencahayaan. Coba ya. Iseng ya. Boleh ya. Berarti ini diarahin ke objeknya. fokusnya ke si Stuartnya ya. Oh portrait kali gue coba. Gak dapat. Oh dapat. Wih. Nah misalkan seperti itu. Nih gue kan udah nyoba ceritanya pakai kamera gue. Wih mantap.
Boleh lah ya. Coba Mas Anton pakai kamera dulu Mas. Oke, boleh. Ih, ngerepotin banget gua Mas Anton. Apa ya kapan lagi ya kan. Settingan kameranya berarti pakai apa tuh Mas? Kenapa? Itu. Settingan kamera itu sebenarnya tergantung sama situasi sih, jadi nggak bisa disamaratakan. Yang penting sebenarnya kalau saya sendiri juga nggak terlalu jago-jago amat soal kamera. Yang penting tahu konsep ini aja sih, apa segitiga exposure ya. Oke. Nanti mungkin hasilnya bisa di-share kali ya. Boleh di-share. Berarti itu pakai kamera mirrorless. Betul. Terus lensanya pakai lensa apa tuh? Kalau mau foto yang kayak gini. Nah, kebetulan kan saya punya kamera ini sebelum foto ini ya. Jadi ya saya cuma pakai yang udah ada aja gitu ya. Nah, kalau lensanya ini sebenarnya yang saya pakai lensa bisa dibilang all round gitu ya. Jadi berapa di 28 sampai 75 mm. Tapi kalau di dunia toys fotografi karena dia objeknya kecil, biasanya itu akan lebih terbantu kalau pakai lensa makro. Lensa makro. Yang memang buat objek-objek yang kecil kalau kita mau lihatin tekstur yang objek yang lebih detail. Kemudian bisa juga pakai lensa fix. Pakai fix juga bisa ya? Betul. Oh gitu. Gue masih penasaran Mas, asik juga nih kayaknya. Yeah. Ceritanya tampak atas ya. Boleh. Nah, kita emang bagusnya harus explore angle dari beberapa angle ya. Nanti tinggal cari yang paling bagus dari. Gue iseng nih, gue nyoba pakai iPhone aja, terus abis itu pakai portrait. Ya. Kayak CCTV gitu kan, cuy. Kalau kualitas mainan sendiri, tahu nggak cara ngebedain gitu? Kalau secara kualitas pasti tiap mainan itu punya kriteria masing-masing ya. Jadi apalagi kalau kita udah tahu brand itu akan lebih mempermudah kita kalau kualitasnya ini kayak gimana gitu ya. Tapi kalau misalkan buat yang baru mau terjun ke dunia mainan, ya pasti banyakin referensi dulu. Karena masing-masing brand itu punya, ada yang orang bilang KW gitu ya. Nah, KW tiap brand itu klasifikasinya beda-beda. Bisa dibilang misalkan dari catnya di sini belewotan misalnya kayak gitu ya. Terus dari bahannya mengkilap, biasanya itu yang KW misalnya gitu. Tapi balik lagi tiap-tiap brand bisa jadi berbeda-beda. I see. Jadi biasanya sekarang udah banyak reviewer mainan yang memang dia mengekspos perbandingan yang ori sama yang KW. Nah, itu bisa jadi referensi buat kita. Dan biasanya dia ngasih rekomendasi tokonya juga gitu ya. Betul. Biasanya kayak gitu. Mainan kan banyak nih. Kan biasanya kalau terlupakan biasanya lu bersih-bersihin atau apa gitu. Tips ngebersihin mainan dong, Mas? Kalau untuk best practice-nya untuk nih permainan itu yang pertama kita harus taruh di etalase kaca yang tertutup. Semakin rapat itu akan semakin bagus. Oh, makin rapat makin bagus. Dan usahakan di tempat yang kering, nggak yang lembab atau dekat kamar mandi kayak gitu-gitu. Ya. Lalu biasanya kita tambahkan silika gel. Silika gel tuh, yang buat sepatu baru? Iya, sepatu baru atau yang biasanya kemasan inilah ya, kertas saset gitu ya. Fungsinya biar dia terhindar dari jamur. Apalagi kalau kita mainannya yang kain gini kan. Kain gini tuh rawannya sama jamur. Ntar yang putih itu mulai menguning, ada bercak-bercaknya. Luar biasa. Ya. Itu dia tadi Nexera gengs. Jadi buat lo yang pengen coba untuk foto, pengen coba untuk koleksi mainan, atau mungkin lo punya ide yang lain, ya bolehlah cari jawabannya di Intips gitu ya. Betul. Luar biasa. Mas Anton, tapi ada nggak yang lo belum sampein tadi tentang mainan? Fun fact apa gitu tentang mainan atau fotografi mainan? Yang tadi belum sempat kita obrolin. Ya itu tadi. Dengan fotografi mainan ini kita bisa menyalurkan imajinasi kita seliar mungkin. Jadi kalau teman-teman punya imajinasi yang di luar nalar itu salah satu cara buat mengimplementasikan atau memvisualisasikan itu melalui toys fotografi ini. Betul. Sekali lagi thank you buat Mas Anton atas informasinya. Sama-sama. Dan buat Nexera gengs jangan lupa di follow Instagram dari Mas Anton yaitu toygraphy.story. Toygraphy.story. Itu dia, langsung di follow, langsung diajakin ngobrol. Apabila lo punya hobi yang sama, lo pengen ngobrol atau pengen beli sesuatu tentang, Mas gue kayak suka mainan lo yang kemarin dibawa ke Nexera deh gitu-gitu. Silahkan langsung DM Mas Anton. Dan buat lo juga Nexera gengs jangan lupa untuk like, komen kira-kira tips atau hobi apa lagi yang pengen lo tahu. Pokoknya banyak lah. Yang liar-liar, jangan yang biasa-biasa men. Kalau ini kan kayak Mas Anton, bukan fotografi biasa, tapi juga udah fotografi mainan lagi. Wow, luar biasa. Jangan lupa di kolom komentar di bawah ini. Dan juga subscribe, yang paling penting. Agar kita semua semakin kaya raya. Biar bisa beli rumah di Cisauk. Ya.
Oke, dan kalau next lagi share informasi dan tips, pastinya di sini platformnya. Intips, informasi dan tips. Chris berbicara pamit. See you.